Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan meninggikan Dia bersama, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa pimpin hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu. Pemimpin berpujian Bapa mengurapi dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita yang lebih. Bapa kami berdoa untuk jalannya firman Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, agar kami dapat meninggikan Engkau di dalam ibadah kami. Ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa pimpin, Bapa sertai. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, kita kembali lagi hadir bersama di ibadah online Selasa 16 Februari 2021. Puji Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu karena Dia sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan pada saat malam hari ini, mari kita undang Yesus untuk hadir ke dalam hidup kita, sehingga Tuhan selalu memberikan kita kekuatan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Haleluya. Syukur. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu
Puji Tuhan, kalau kita mengaku anak-anak Tuhan, pasti kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Beri kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan segalanya dari Tuhan, yang terlebih baik lagi dari yang kita harapkan. Tuhan menyediakan segalanya buat kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggal
Shalom Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga jemaat-jemaat yang masih suka mengikuti ibadah online dari Jemaat GBS Palur. Sebelum kita mulai, mari kita ingat pesan Ibu, yaitu kemana-mana pakai masker, lalu cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dan jangan lupa jaga jarak. Kita hidup di new normal, kita harus benar-benar belajar untuk hidup bersih, membiasakan hidup bersih supaya kita bebas dari COVID-19. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara penggemar ibadah online, dan juga selamat sore kepada jemaat GBS Haleluya yang masih berada di rumah dengan ibadah online-nya. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pada sore hari ini Engkau izinkan kami untuk bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Kami siapkan hati, jiwa, dan roh kami, biar Roh Kudus saat ini turun di tengah-tengah kami untuk mengajar, mendidik kami, bahkan untuk membuat kami tetap konsentrasi dalam mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu siap juga untuk mewartakannya. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya awali dengan sebuah cerita. Ada seorang pengrajin barang-barang dari kulit. Lalu orang itu membeli kulit yang berada di toko bahan kulit yang telah tersedia. Dia telah memilih, dia telah mengambil, lalu dia tawar-menawar dengan pemilik pedagang kulit itu. Akhirnya jadi dan dibawa pulang. Sesampainya di rumah, mereka masih memilih mana yang akan aku jadikan tas, mana yang aku akan jadikan ikat pinggang, mana yang akan aku jadikan dompet, dan sebagainya. Dengan kata lain, pengrajin kulit ini punya hak mutlak pada kulit yang telah dibelinya. Akan dijadikan apa, dia tahu persis. Sehingga tidak ada barang yang terbuang. Bahkan barang sekecil apapun dapat dijadikan uang dengan harga yang cukup mahal. Demikianlah Allah kita. Demikianlah Tuhan kita. Kita akan belajar dari 4 ayat yang akan mendasari kehidupan kita. Yang pertama yaitu Yohanes 15 ayat 16, Efesus Fatsal yang pertama ayat 4 dan 5, dan 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Kita baca dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Efesus 1 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus
untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Tuhan telah memilih kita dan memanggil kita. Mari kita pelajari 4 ayat ini supaya kita mengerti siapa kita dan akan diolah oleh Tuhan untuk menjadi apa. Tuhan memilih dan memanggil kita. Tuhan memilih dan memanggil kita atas dasar kasih karunia-Nya. Dan panggilan Tuhan tidak berdasarkan prestasi kita, tidak berdasarkan kehebatan kita, tetapi Tuhan memilih kita, memanggil kita sebelum kita berada dalam rahim ibu kita. Luar biasa. Kita belum terbentuk, sebenarnya kita telah dipanggil, kita telah dipilih. Nah, dalam Yeremia Tuhan tahu betul seberapa kapasitas kita. Lalu Tuhan siapkan kebahagiaan untuk kita, Tuhan siapkan keberhasilan untuk kita. Kalau Tuhan manggil, tidak ada kecelakaan. Tuhan memanggil kita bukan untuk mencelakakan kita, tetapi Tuhan memanggil kita supaya kita dapat menikmati damai sejahtera. Jadi ibarat tukang kulit tadi, pengrajin kulit tadi, tidak ada yang terbuang. Sekecil apapun harus memiliki harga yang tinggi. Itulah hidup kita yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan tidak memaksa. Bahkan Tuhan tahu kita dipanggil, nanti putus di jalan atau tidak. Tuhan tahu. Oleh sebab itu, mari kita mulai belajar. Karena tidak semua yang dipanggil itu akan memiliki kebahagiaan hidup. Karena kadang-kadang kita dipanggil lalu kita putus di tengah jalan. Contohnya Yudas Iskariot, murid Tuhan, mendapat pelajaran dari Tuhan, mengikut Tuhan, tetapi dia putus di tengah jalan. Berapa banyak orang yang ikut Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan, tetapi putus di tengah jalan. Seringkali kita sebagai manusia kepengen ikut program diet. Program dietnya itu bagus. Program dietnya itu kalau kita laksanakan terus-menerus berhasil. Tetapi kadang-kadang kita putus di tengah jalan. Apa penyebabnya? Kekurang taatan kita. Renungkan sekarang. Kita bukan orang baik. Kita ini orang yang berdosa. Kita ini orang yang jahat. Kita ini orang yang pembenci. Tetapi Tuhan panggil kita. Tuhan pilih kita. Kita ini orang yang lemah. Gampang kalah dengan iming-iming kuasa gelap. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Kita diberi kesempatan. Tuhan memanggil kita dan memilih kita. Kita tidak tahu masa depan. Bahkan jalan hidup. Besok pagi kita jadi apa? Kita tidak tahu. Tetapi kasih Tuhan tetap memanggil kita. Kasih Tuhan tetap memberi kesempatan pada kita untuk menikmati program-programnya Tuhan.
Nah, jadi kalau kita sudah merenungkan dan kita tahu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Kita harus nanggapi panggilan Tuhan, itu harus kita tanggapi. Dengan tanggapan kita, kalau kita nanggapi, Tuhan akan menebus kita. Jadi kita ngomong, Tuhan aku nanggapi panggilanmu, maka Tuhan akan menebus segala dosa-dosa kita. Kalau kita nanggapi, Tuhan akan gandani kita menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang seturut, sepadan dengan keinginan Allah. Dan Tuhan akan memberi kesempatan kita untuk berbuah. Luar biasa kalau kita mau nanggapi panggilan Tuhan. Maka Tuhan menebus dosa kita. Maka Tuhan akan membentuk kita menjadi manusia baru. Dan kita diizinkan untuk berbuah. Sayang, dunia menolaknya. Bahkan ada beberapa orang Kristen yang tadinya, yang awalnya mengikut Tuhan, tetapi putus di tengah jalan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara akan mengambil bagian yang putus atau bagian yang terus? Tuhan memilih kita berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan prestasi atau kebaikan kita. Bukan karena kita memiliki kapasitas yang hebat, tetapi Tuhan memanggil kita karena kasih karunia-Nya. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari, dan mengikut aku. Kalau kita nanggapi panggilan Tuhan, kalau kita nanggapi pilihan Tuhan, lalu kita harus berani melengkapi syarat-syarat yang ditentukan Tuhan. Tuhan memberikan syarat yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu menekan keakuan kita. Menangkal diri ini mulai belajar pasrah hidup sampai pada akhir nanti. Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus ada di dalam aku. Kenapa Rasul Paulus berani mengatakan seperti ini? Karena Rasul Paulus berani menerima panggilan Tuhan, dan berani menerima panggilan Tuhan, dan siap dalam hidup dipilih Tuhan. Syarat yang kedua, memikul salib setiap hari. Menjadi Kristen setiap hari. Bukan Kristen tiap minggu. Bukan Kristen tiap Selasa. Bukan Kristen kalau ada teman-teman Kristen. Bukan Kristen kalau dilihat oleh pendeta, tetapi setiap hari. Nah, kita harus menjadi Kristen dengan cara tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita jadi Kristen tidak boleh membenci. Kita jadi Kristen harus selalu praktek kasih. Ciri ini yang menunjukkan bahwa kita ini tetap dalam panggilannya Tuhan. Saya ulang, ciri ini yang akan menentukan apakah kita masih terus ikut dalam panggilan Tuhan, yaitu mempraktekkan ajaran-ajaran Kristus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan suka membenci orang, dan terapkan kasih
dalam hidupmu. Mengikut Yesus setiap hari, tidak ada kata lowong, tidak ada kata tidak jadi Kristen sesaat. Jadi kalau kepingin menjadi Kristen tidak ada kata istirahat dulu. Karena saya sakit, saya akan istirahat. Karena saya lelah dalam pelayanan, saya istirahat dulu. Tidak ada kata itu. Jangan kalah dengan dunia. Jangan kalah dengan pom bensin. Jangan kalah dengan Alfamart. Jangan kalah dengan klinik. Mereka punya pom bensin 24 jam. Mereka punya Alfamart 24 jam. Mereka punya klinik 24 jam. Artinya tidak ada kata tutup. Siapa yang datang jam berapapun dilayani. Kita kalau mau menjadi anak-anak Tuhan, siap dengan panggilan Tuhan, kita harus berani. Siapapun yang datang kita layani. Apapun perintah Tuhan, kita harus kata ya. Siap Tuhan. Nah, sesudah kita tahu persyaratannya, bagaimana dengan saudara? Lanjut atau putus? Kalau kita lanjut, kita harus benar-benar menerapkan apa yang disyaratkan kepada kita. Kalau kita ikut Tuhan setiap hari, Tuhan akan mewarnai hidup kita. Kita menjadi anak Tuhan yang sudah diwarnai dengan Tuhan. Tuhan tidak paksa, tetapi Tuhan pengen kita mengikut Dia, mencontoh Dia, sehingga hidup di dalam pembaruan yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Tujuan Tuhan memanggil apa? Supaya kita berbuah dan buahnya itu tetap. Selasa yang lalu, yang namanya berbuah itu artinya dapat menghidupi diri sendiri. Kalau sudah berbuah, buahnya lebat, dapat menghidupi keluarga. Kalau buahnya kepengen makin lebat, dapat menghidupi lingkungan. Kita benar-benar menjadi garam. Di dalam hidup, kita dicukupi oleh Tuhan dengan segala kecukupannya. Demikian juga dengan segalanya. Hari ini Tuhan akan tingkatkan yang namanya buah itu mengerti makna hidup. Mana hidup di dalam dunia ini dan makna hidup di dalam kekekalan. Dan kita akan mengejar yang namanya kekekalan. Kita tidak hanya asal hidup di dalam dunia, selesai. Tetapi kita akan mengejar hidup di dalam kekekalan. Sehingga nanti kalau kita sudah mengakhiri kehidupan kita di bumi ini, kita tahu pasti kita punya rumah di surga. Nah, buahnya lebat. Buahnya itu tidak hanya untuk kita sendiri. Kita harus berikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri suami kita, lalu sanak famili kita. Harus mengerti bahwa ada buah yang harus kita berikan kepada mereka. Ajarlah mereka untuk mengerti makna firman Tuhan dalam kehidupannya. Berbuah lebat artinya kita berani menyaksikan buah-buah ini kepada teman-teman yang lain. Hidup di dunia kita diberkati, hidup surga kita punya, lalu kita beritahukan kepada mereka. Maka agar hidup berbuah mengerti makna hidup itu, dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu
saling mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau. Diawali dari saling mengasihi inilah berkembang terus, mengasihi orang lain, mengasihi musuh, bahkan mengasihi mereka-mereka yang membenci kita. Itulah buah-buah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan simpan buah ini. Kalau buah ini busuk, seenak apapun buah itu juga tidak dapat dimakan. Jangan membuat buah ini busuk. Semahal apapun buah itu juga tidak dapat kita berikan pada orang lain. Tuhan membangun kesadaran kita bahwa kita dipanggil bukan berdasarkan prestasi. Kita dipanggil pada saat kita masih berbuat dosa. Kita dipanggil pada saat kita masih menjadi orang-orang yang jahat. Tuhan memanggil untuk menjadikan orang jahat, orang berdosa menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memanggil kita yang tadinya kita ini orang lemah, orang yang gampang sakit, orang yang gampang marah, orang yang gampang kecewa. Tuhan jadikan kita orang yang kuat, dapat menghadapi berbagai macam permasalahan hidup. Karena Tuhan melengkapi kita dengan kelengkapan-kelengkapan yang luar biasa. Tuhan memanggil lalu membimbing kita pada jalan hidup sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tidak semua harus jadi direktur, tidak semua harus jadi orang kaya, tidak semua harus jadi pejabat, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadikan berguna di hadapan Allah. Petrus yang hanya seorang nelayan yang memiliki karakter gampang marah, dia taat dalam panggilan Tuhan, akhirnya dijadikan alatnya Tuhan yang sangat berguna. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan tolak panggilan Allah. Allah memanggil lalu dipilih. Akan dijadikan apakah kita? Kita siap, Tuhan, aku pasrah hidup supaya aku jadi alatmu yang berguna. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami tanggapi panggilan-Mu. Dan kami syukuri Engkau telah memilih kami. Engkau akan jadikan kami sebagai alat-alat-Mu yang Kau pakai. Kau akan lengkapi kami dengan kelengkapan-kelengkapan surgawi. Dan kasih karunia Allah melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Sehingga kami siap menjadi alat-alat-Mu yang setia. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Sebelum kita selesai dalam ibadah ini, ada pengumuman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Yang dulunya 3M Bapak Ibu, yang dulunya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Sekarang ini ditingkatkan menjadi 5M. Ya, ditingkatkan menjadi 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan,
menjauhi kerumunan, dan yang kelima, mengurangi mobilitas kita. Kita harus kerjakan karena ini instruksi negara. Yang kedua, peserta ibadah online, tolong yang baru buka sekali di subscribe. Lalu di like Bapak Ibu, setiap buka di like, setiap buka di like, supaya jumlah like-nya ini makin banyak. Bila Bapak Ibu mendapat berkat dari ibadah online ini, tolong di-share pada teman lain, supaya teman lain juga mendapatkan berita firman Tuhan yang menjadi berkat, yang menjadi rema bagi kita. Lalu kita berdoa untuk ibadah online ini, supaya ibadah online ini tetap jalan terus. Karena ibadah online ini gangguannya hari-hari ini hujan, gangguannya hari-hari ini berbagai macam kendala. Ini harus kita doakan supaya ibadah online ini dapat terus berjalan, memenuhi tuntutan Tuhan. Beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Melalui ibadah online Bapak Ibu dapat khotbah, dapat mengirim sampai ke Amerika, sampai ke Afrika, sampai ke China, sampai kemanapun Bapak Ibu punya teman, kirimi aja. Supaya berita firman Tuhan sesuai dengan Alkitab yang katakan, pergilah kamu, beritakanlah Injil. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai dan memberkati ibadah online pada sore hari ini. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, izinkan kami menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami berdoa untuk Ibu Suheni yang sakit gula. Kami berdoa untuk Pak Budi yang jatuh. Kami berdoa untuk Oktavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru sehingga dapat beraktivitas kembali. Kami berdoa untuk Pak Gito. Kami berdoa untuk Ibu Sriono. 6 saudara kami serahkan di bawah kaki salib-Mu. Dan kami tindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh agar Engkau dapat bersaksi bahwa Yesus tabib di atas segala tabib yang telah menyembuhkan engkau. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Bu Winyo, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Karyanto, Bu Mbing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Bu Marto, Bu Darto, dan Feni. Tolong Tuhan, iman mereka tumbuhkan agar mereka berani berjalan di dalam kemurahan-Mu dan menikmati berkat-berkat-Mu yang melimpah. Kuatkan mereka, beri damai sejahtera dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat untuk kami. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu kau heran karena engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.
Amin.